kamu penasaran nggak sama siapa sih riders yang memegang rekor yang masih balapan sampai saat ini, atau fastest lap, juara terbanyak, pabrikan yang paling jor-joran untuk penelitian, pembalap terpendek, pembalap tertinggi, motor tercepat, dan lain-lain yang tertulis secara di mana ya, di atas kertas? Oke, kita bahas sekarang. Oke, tahu gak sih? Yang pertama, pemenang rekor MotoGP dengan gelar terbanyak. Pasti kalau penyuka MotoGP tahu, pasti tahu. Ada Giacomo Agostini, Giacomo atau Giacomo. Oke. Kalau kamu pengen kasih bantuan sama Rachel cara baca gimana, tolong komen di bawah ya. Dia mempunyai 15 gelar. Agostini ini masih menjadi pembalap yang mampu meraih gelar juara dunia terbanyak pada musim kelas yang diperlombakan di ajang balap MotoGP. Pembalap asal Italia ini meraih total 15 gelar juara sejak melakoni debutnya pada tahun 1964. Kamu udah pada lahir? Harusnya ada beberapa yang lahir ya. Kemudian 7 gelar juara di kelas 350cc dan 8 gelar di kelas 500cc adalah bukti kesuksesannya dia selama berkiprah di ajang balap motor tersebut. Rekor ini tuh belum bisa dipecahkan hingga saat ini meskipun Giacomo Agostini sudah pensiun dari tahun 1977 silam. Wow, pasti nextnya harusnya bisa ya, 15 gelar. Oke, selanjutnya 16 gelar mungkin, kira-kira siapa? Oke, yang kedua nih ada Angel Nieto atau Nito. Oke, lagi-lagi ya, cara bacanya tolong dikoreksi kalau misalkan kamu tahu cara bacanya gimana, coba disebutkan per suku katanya. Oke, Angelito ini yang berada di urutan kedua pembalap peraih gelar juara dunia terbanyak sepanjang sejarah MotoGP di semua kelas. Pembalap berkebangsaan Spanyol itu tuh sudah mengkoleksi 13 gelar. 13 gelar itu dari mana aja, yaitu 7 gelar di kelas 125cc dan 6 gelar kala berkompetisi di kelas 500cc. Berarti sempat sama kayak ini ya, bapak yang sebelumnya Agostini. Oke, selanjutnya si yang uniknya tuh Angel Nito ini menyebut jumlah gelarnya itu karena dia kan 13 ya. Jadi dia nggak mau dibilang sebut 13. Dia maunya disebutnya gelarnya ada 12 plus 1. Kenapa dia nggak mau sebut 13? Karena dia nganggap sebagai angka yang tidak membawa keberuntungan. Oke. Konsistensinya meraih gelar juara meski di kelas balap yang tergolong kecil membuat namanya bertengger dalam daftar rekor ini. Ya dong ya, lumayan loh 12 plus 1 itu ya. Oh ya, satu hal lagi yang mesti kamu tahu, nama Angel Nito ini dipakai untuk menggantikan nama Aspartim loh yang berkompetisi di MotoGP dan Moto3 sebagai bentuk penghormatan kepada sang legenda. Wah, keren ya. Perubahan itu terjadi pada 2018 kemarin, setahun setelah meninggalnya Angel Nito pada 3 Agustus 2017. Oke, now we are move on. Ke siapakah? Pasti kalian tahu karena Rachel juga tahu ya. Nih, ada Valentino Rossi. Tara, dia mempunyai 9 gelar. Valentino Rossi tentunya masih aktif ya di balap MotoGP. Nah, di musim 2021 ini pembalap yang terkenal dengan julukan The Doctor itu masih memperkuat Petronas Yamaha SRT. Hingga kini Rossi itu sudah mengumpulkan total 9 gelar juara sepanjang karirnya dia. Dia juga masih muda lah ya. 1 gelar masing-masing di kelas 125cc dan 250cc serta 7 gelar di kelas utama. Torehan itu membuat namanya layak disejarkan dengan legenda balap lainnya dalam daftar pengumpul gelar juara terbanyak. Nah, kira-kira nih, akankah gelar juaranya bertambah di musim 2021 ini kah? We'll see ya. Nah, ada lagi nih yang keempat, kita mau bahas tentang Mike Hellwood, ada 9 gelar. Wah, sama ya sama Valentino Rossi. Nah, pembalap berjuluk Mike the Bike ini memiliki jumlah gelar yang sama dengan Valentino Rossi. Yes, bedanya Mike memperoleh 4 gelar 500cc yang merupakan kelas tertinggi. Selebihnya pembalap yang berkiprah di MotoGP sejak 1959 hingga 1967 itu memenangi 3 gelar di kelas 250cc dan 2 title di kelas 350cc.
Ini ada 2 lagi nih mau Rachel bahas nih ya. Ada Carlo Ubbiali, ada 9 gelar. Sama juga tuh kayak Abang Rossi sama Abang Hellwood ya. Nih, Carlo Ubbiali juga memiliki jumlah gelar juara dunia yang sama, ya kan? Yakni titel juara dunia. Yes, kelas 125 cc yang memperoleh gelar dengan total 6 title juara dunia. Nah, sementara itu 3 gelar lainnya didapatkan kala berkiprah di kelas 250 cc. Oke, pembalap kelahiran Bergamo, Italia itu menjalani 12 musim di MotoGP sejak 1949 hingga 1960. Such a mature ya. Yang selanjutnya nih, yang terakhir, yang kemarin sempat main apa tuh? Water sport dan udah makan di pinggir jalan. Ada Marc Marquez, ada 8 gelar ya dia ya. Marc Marquez tuh masuk ke dalam daftar rekor lewat 8 gelar juara dunia. Satu kelas di 125 cc dan Moto2 serta 6 gelar di kelas para raja, menempatkan berada di posisi ke-6. Peluang untuk menambah gelar pun masih terbuka untuknya di masa mendatang. Namun kondisi cederanya saat ini usai kecelakaan di seri pembuka MotoGP 2020 di Jerez membuat peluangnya bergabung di balapan musim 2021 itu masih menjadi tanda tanya katanya. Belum pasti dia akan kembali ke lintasan atau gimana. Harusnya sih masuk ya, karena dia udah datang. Kira-kira dia balap atau cuma nonton? Oke. Penjualan tiket MotoGP kategori Premium Grandstand dan VIP Hospitality Suites, yaitu Premier Class dan juga ada Deluxe Class, mulai dibuka pada Jumat 6 Januari 2022. Nah, sementara penjualan tiket kategori General Admission dan Standard Grandstand baru dibuka pada Selasa 11 Januari 2022. Tuh, udah dibuka tuh. Kamu udah beli belum? Sementara itu, tiket MotoGP ini memiliki variasi harga yang sesuai dengan tempat menonton yang terbagi menjadi 5 kategori. Nah, ini penting nih, dengar, catat ya, catat. Gelar admission dengan jumlah kuota sebesar 10.000 tiket. Standar Grandstand sebanyak 28.578 tiket. Premium Grandstand sebanyak 22.056 tiket, Deluxe Class sebanyak 2.000 tiket, dan Premier Class sebanyak 900 tiket. Yang paling banyak tuh mana tuh? Nah, itu kamu catat ya, udah catat kan? Kemudian sebagai informasi tambahan, General Admission merupakan tiket non-seating area, di mana penonton bisa masuk ke area sirkuit hanya untuk menyaksikan balap dari layar besar dan menyaksikan konten di dalam area komersial, namun tidak masuk pada area grandstand. Untuk VIP Hospitality Suites terbagi menjadi 2 kelas, yakni Premier Class yang berlokasi di lantai 2 pit building, sehingga memudahkan penonton untuk berinteraksi dengan pembalap. Iya dong, hehe. Kalau misalkan ya kalian follow Instagram Rachel dan ngeliat fotonya Rachel sama Jonathan Ray, ya gitu deh, ada spesialnya, bisa langsung foto-foto gitu di bawah. Dan juga ada di Deluxe Class berlokasi di VIP Village berkaitan dengan paddock sirkuitnya. Nah, sekarang penasaran kan? Aduh Rachel, harganya berapa sih nih gitu ya? Kalian kayaknya udah pada tahu deh, yang udah beli sih harusnya udah pada tahu ya, tapi nggak apa-apa, yang belum tahu Rachel tetap kasih informasinya free. Nih ya, berikut harga tiket MotoGP Mandalika 2022. General Admission ada di hari ke-1, itu cuma 1 hari aja, 115.000. Hari keduanya 200-an ribu gitulah, 280.000. Hari ketiganya itu 500 ribuan. Nah, ada juga nih di General Admission ini paket 2 hari, hari Sabtu dan Minggu. Itu sebanyak sebesar 800 ribuan gitulah ya. Kemudian di grandstandnya juga dibagi 3 nih, dibagi 4. Ada yang hari pertama itu cuma 1 hari 230-an, hari keduanya 700 ribuan, hari ketiganya itu 1,1-an, hari paket bundlingnya Sabtu Minggunya itu 1,7 jutaan. Kemudian ada Premium Grandstand, itu ada di hari pertama, ada 2 harga, ada yang 373-an, 300.000 ya, ada yang harganya 400 ribuan. Hari keduanya itu ada 2 harga lagi, ada yang 1 jutaan, ada yang 1.150.000-an.
Kemudian hari ketiganya juga ada 2 harga. Ada yang 1,6, ada lagi yang 1,7. Kemudian paket 2 harinya nih yang di premium grandstand ada Sabtu Minggunya di 2,3 dan ada juga yang di 2,5an. Nah, kalau yang pengen di deket-deket pedok untuk bisa langsung ngomong sama Marc Marquez atau siapapun itu di VIP Hospitality Suite, yaitu paket 3 hari. Premium kelasnya sekitar 15 jutaan, deluxe kelasnya itu 10 jutaan. Sebenarnya ada lagi sih harga lainnya, cuman I think itu udah lebih daripada 15 jutaan deh. Rachel udah sampai di rumah and it was one of the best experience in my life, bisa datang lagi ke sirkuit Mandalika untuk melihat prep testnya MotoGP di tahun ini. Gila, itu denger dentuman, bukan dentuman, apa sih, suara mesinnya di starter tuh kayak gila, itu kan kayak it feels like goosebumps gitu loh, karena beda banget waktu pengalamannya Rachel nonton World SBK itu. Lihat langsung sama di TV itu kan, TV kan jauh lebih lambat kan, kalau di langsung kan kayak matanya tuh cepet banget gitu. Karena itu kemarin tuh nonton prep testnya si MotoGP tuh kayak suara mesinnya itu loh tuh kayak gila, keren banget. Kamu kira-kira nonton nggak? Rachel nonton nggak ya? I don't know, but kalau misalkan kamu mau nonton jangan lupa untuk beli tiketnya, start buy now, nanti kamu kehabisan loh, jangan sampai kehabisan ya, karena tiketnya masih ada sisa sekarang. Kamu juga bisa beli loh tiketnya itu di aplikasi Explorin, karena Explorin tuh dia menyediakan paket bukan hanya tiket tapi juga ada penginapannya. Consider about that, seru juga ya. So Rachel tuh masih di sana ya, lagi ngeliat ini. Satu lagi Rachel, pertanyaannya Rachel lagi sambil nonton si prep test dan juga World SBK kemarin sampai kayak gini. Itu kalau misalkan ya Rachel digonceng gimana ya? Jangan lupa kamu untuk subscribe, like, and share my video, and so see you my next content. Bye bye.